بحضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة جميع مشايخنا مشايخنا الأحياء منهم والأموات فصل حضرة وكيجي علي جودي وكيجي عبد الحميد وكيجي الرسال وكيجي عبد الكريم وكيجي مرزق الدهر وكيجي محرسان وكيجي رسال محمد مرسول جاري وكيجي أحمد إدريس مرزقي وكيجي يحيى محرس وكيجي عبد العزيز منصور وكيجي محمد جمع وعلم وجيني جمع شمع عبد الغيب وكيجي رمضان وكيجي أمن إلى حضرة وكيجي شعرون أحمد محمد الولي وألف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا سيد شافعي عبد الله محمد سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي سيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشعراني رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Baterai habis ya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam, yang juga kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ridha rahmat dan ampunan Allah, diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin Allahumma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin yang telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan tetap iman dan Islam kita, sehat jasmani dan rohani kita, di majelis di tempat yang sangat mulia, di rumahnya dan di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kitab Wasiyatul Mustafa. Pagi hari ini materi kajian kita melanjutkan materi
kajian pada pertemuan sebelumnya tentang tanda-tanda sifat-sifat yang baik, tanda-tanda kebaikan. Kita ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah berkata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau katakan, lil mu'mini thalathu alamat, bagi orang yang beriman itu punya 3 tanda. Apa ketiga tanda tersebut? Bughdul mal, orang yang beriman ini enggak suka sama harta, benci dia pada harta. Karena ketika seseorang tertanam dalam hatinya cinta harta, cinta dunia, hati-hati. Kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia itu menjadi sumber dari segala keburukan. Diawali dari cinta dunia, seseorang memusuhi orang lain, seseorang tega kepada orang lain, hatta kepada saudara kandungnya, bahkan kepada kedua orang tuanya. Jadi ciri orang yang beriman. Yang kedua, bughdun nisa, ciri orang yang beriman itu benci kepada perempuan, tidak suka berkumpul dengan perempuan. Sebab seseorang itu tergantung perkumpulannya. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, jika kalian ingin melihat agama seseorang, tak perlu kalian sibuk mencari tahu siapa dia, tapi cukup lihat, berkumpul dengan siapa dia. Kalau suka kumpul dengan perempuan, ini rata-rata orang syahwatnya besar. Makanya kemarin para hukama mengatakan bahwa siapa yang suka duduk dengan 8 golongan, maka Allah pun akan anugerahkan kepadanya 8 perkara. Seseorang tergantung pada siapa dia sering duduk, dengan siapa dia sering berkumpul. Yang pertama, manjala sama'al aghniya, kalau orang itu suka kumpul dengan orang-orang kaya, zadahullahu hubbad dunya warrubata fiha, maka Allah akan berikan dalam hatinya rasa cinta dunia, rasa terlalu cinta kepada dunia, dan itu bahaya. Awal dari keburukan, sekali lagi Nabi katakan, ini sumbernya adalah dari hati yang terlalu cinta dunia. Sehingga untuk mendapatkan dunia, dan ketika kita bicara dunia, simbolnya 3, harta, tahta, wanita. Ini terkadang sudah tidak memperdulikan lagi aturan-aturan syariat. Pelanggaran dilanggar, diawali dari cinta dunia. Yang kedua, manjala sama'al fuqara zadahullahu syukra warridha biqismatillah. Orang yang suka berkumpul dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka sungguh Allah akan anugerahkan kepadanya sifat syukur. Allah akan anugerahkan kepadanya sifat ridho pada apa yang telah Allah tentukan dan tetapkan untuknya, apa yang Allah telah bagikan untuknya.
Sebab dengan kumpul bersama orang fakir, orang miskin dalam masalah dunia kita sudah merasa cukup. Karena ketika kita mau minta lebih dari dunia yang sekarang Allah berikan, ternyata masih ada orang yang lebih menderita dibanding kita, sehingga syukur. Dan itu tradisinya para kekasihnya Allah. Mereka lebih suka berkumpul dengan orang-orang fakir dan miskin, sebab semakin sering mereka berkumpul dengan mereka, semakin ada sifat syukur dan ridho atas apa yang Allah bagikan untuk mereka. Karena sekali-sekali datang ke kampung-kampung fakir, miskin, ketika mulai ada penyakit, kurang bersyukur, datangi, kumpul mereka 1-2 jam, lihat bagaimana susah dan menderitanya kehidupan mereka, tapi mereka enjoy. Sementara kita yang secara ekonomi jauh di atas mereka, kita masih kurang. La yu'azzimul aghniya. Para walinya Allah itu nggak ada yang suka mengagung-agungkan orang-orang kaya, nggak ada. Beliau Sultanul Arifin Sayyidina Syaikhul Qadir Al-Jilani itu kalau punya tamu orang kaya ditinggal pergi karena mengkhawatirkan kalau tidak ditinggal pergi, orang kaya itu datang, beliau berdiri dalam rangka menghormatinya, bisa tergolong dalam hadis Nabi, man tawadhu'a lil ghaniyi lighina, orang yang tawadu kepada orang kaya sebab kekayaannya, maka dhahaba thulutsa dinihi, 2/3 agamanya hilang. Tinggal pergi masuk dulu. Kalau penguasa orang kaya sudah duduk, baru beliau keluar. Tapi kalau yang datang orang fakir miskin, belum nyampe rumah sudah dihormati. Kami punya banyak guru yang seperti itu. Di Kajen Waturoyo itu ada seorang kiai, Allah yarham, Kiai Haji Mawati. Itu dulu istri saya sempat mondok di sana, dan alhamdulillah saya nikah beliau yang mengakadkan. Itu masyhur, alim berkhusus ilmu falak, doanya terkenal masyhur, tiap hari tamunya bis-bisan. Beliau kalau punya tamu dan tamunya itu orang pakai mobil, orang kaya, dia nggak semangat menerimanya. Andai keluar memuliakannya pun lambat. Tapi kalau yang datang itu orang yang jalan kaki, orang fakir, Masya Allah, santri itu suruh memuliakan sampai meninggal seperti itu. Belikan sate, ini ada orang fakir datang. Meskipun semua tamu beliau semua dikasih makan hari-hari. Seperti itu tradisi dan etika orang-orang soleh. Mereka lebih suka memuliakan dan duduk bersama orang-orang fakir dibanding orang-orang. Masih ingat doanya Rasul yang belum tentu umatnya yang hebat ini berani menirunya? Masih ingat? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Belum tentu. Orang tengah malam di keheningan lalu berdoa, ini doa Rasulullah sunnah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan kelak di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Ada yang berani meniru? Minta kaya saja nggak dikasih-kasih, Ustaz. Ya, sebab itu orang yang suka berkumpul dengan orang-orang miskin, Allah akan anugerahkan hati yang bersyukur dan ridho. Sekali lagi, ketika sudah mulai kita rasakan penyakit kurang bersyukur, bismillah,
datang ke kampung-kampung liar, datang ke kampung-kampung miskin, duduk bersama mereka 1-2 jam ngobrol ngopi, maka hilang penyakit itu, insya Allah hilang. Penyakit itu akan hilang. Yang ketiga, menjalasa ma'as sultan zadahullahu kibra wa qasawatal qalb. Orang yang suka duduk hari-hari bersama penguasa, maka Allah akan berikan kepadanya sifat sombong dan kerasnya hati. Terlebih ketika tak ada ilmu, bahasa kasarnya penjilat. Kalau ada orang yang sedang berkuasa hari-hari di sana, Masya Allah, diperintah apapun dikerjakan, menghormati dan memuliakannya berlebih. Hati-hati, Allah akan berikan kepadanya sifat buruk berupa kesombongan dan kerasnya hati. Rata-rata mereka sombong. Sebab apa? Mereka merasa ada yang backingi. Mereka merasa kalau ada masalah, ada si fulan, dia sekarang jadi ini, pejabat di sini, dan seterusnya. Menjalasa ma'an nisa, ini yang terkait dengan hadis tadi, pesan Rasulullah. Wahai Ali, ciri orang mukmin itu diantaranya nggak suka kumpul dengan perempuan. Sebab bahayanya menjalasa ma'an nisa, orang yang suka berkumpul dengan perempuan. Hati-hati yang punya profesi hari-hari kumpul dengan perempuan, terlebih para aktor yang hari-hari pasti kumpul bersama artis dan kru yang rata-rata perempuan serta bukan mahram. Zadahullahul jahla wa syahwat. Semakin bodoh orang itu dan syahwatnya semakin besar. Semakin bodoh. Menjalasa ma'asyibian, orang yang suka kumpul dengan anak-anak, ziyadahullahu lahwa wal mizah, maka dia pun suka bermain, bercanda, melakukan hal-hal seperti anak-anak yang terkadang tidak ada manfaatnya, sia-sia. Menjalasa ma'al fusaq, orang yang suka kumpul dengan orang-orang yang ahli fasik, orang-orang yang ahli maksiat, zadahullahu jur'ah 'alad dzunub, maka Allah akan tambahkan kepadanya jur'ah, sembrono melakukan dosa dan maksiat. Sembrono, gak ada hati-hatinya. Sebab dia merasa, aku dosa seperti ini ternyata ada yang jauh lebih parah daripada aku. Akhirnya sembrono, dia merasa dosanya itu masih belum seberapa dibanding dengan komunitasnya. Wal iqdam 'alaiha wat tasrif fi taubah, dan bahayanya lagi orang yang suka berkumpul dengan ahli fasik, ahli maksiat, ini suka menunda taubat. Padahal taubat tidak menunggu ajal kita, dan batas taubat adalah menjelang ajal kita. Menjelang, ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, itulah batas taubat. Setelah itu tak ada lagi, dan kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Taswif fit taubah, suka menunda taubat. Padahal sekali lagi, taubat tidak menunggu, ajal tidak menunggu taubat kita. Menjalasa ma'al sholihin, siapa yang suka kumpul dengan orang-orang soleh ahli ibadah, zadahullahu rubba fit ta'ah, maka dia akan terinspirasi, termotivasi untuk lebih giat ibadah. Lihat si fulan, ya Allah, jamaahnya rajin, bukan hanya sekedar jamaah, sholat rawatibnya tertib, kalau malam ditambah witir, sementara aku jamaah saja masih malas. Dia masih lagi rajin ngaji, Masya Allah, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, sementara aku puasa wajib, sedekah wajib jarang aku lakukan. Terinspirasi, termotivasi, sehingga dia akan lebih giat beribadah. Makanya dalam hikamnya Syekh Athaillah
As-Sakandari itu ada pesan, la tashab, jangan engkau berkawan man, dengan orang yang tidak bisa membangkitkan ucapan dan perilakunya kamu semakin dekat dengan Allah. Jangan. Tapi berkawanlah dengan orang-orang yang membuat kamu banyak terinspirasi, membuat kamu banyak termotivasi, sehingga kamu lebih dekat dengan Allah lewat ibadahmu. Siapa mereka? Orang-orang saleh. Orang yang kumpul dengan orang saleh, maka Allah akan anugerahkan kepadanya ar-rubba fi ta'ah, cinta, semangat melakukan ketaatan. Kalau lagi malas melakukan ibadah, ayo pindah dari komunitas orang-orang yang malas ibadah menuju komunitas yang rajin ibadah. Pasti terinspirasi, termotivasi untuk meniru ibadah mereka. Kalau sudah malas kumpulnya dengan orang-orang yang malas, apalagi maksiat, ya jangan berharap kita akan lebih giat beribadah kepada Allah. Dan yang kedelapan, man jalasa ma'al ulama zadahullahul ilma wal wara. Siapa yang suka kumpul dengan ulama, Allah pasti tambahkan padanya ilmu, pasti. Di mana kumpulnya? Di majelis ilmu, di mana di situ disampaikan perkataan-perkataannya para ulama, nasihat-nasihatnya para ulama, diceritakan perilaku baiknya para ulama, kesungguhannya dalam beribadah, keistiqomahannya dalam menjaga keimanan dan ibadahnya. Ilmu akan banyak kita dapatkan saat kita berkumpul dengan ulama, dan itu kita bisa merasakan. Alaikum bimujalasati ulama, pesan Rasul, selalulah kalian berkumpul dengan para ulama, duduk di majelisnya ulama. Fa innallaha yunawwirul qalbal maitah, karena sungguh ketika hati kalian gersang, hati kalian mati, hati kalian keras, Allah akan menyinari hatimu yang mati, melunakkan hatimu yang keras, dan menyuburkan hatimu yang gersang. Dengan apa? Binuril hikmah, dengan cahaya ilmu-ilmu yang bermanfaat, wastima'i hikmatil hukama, dan mendengarkan kalam-kalam hikmahnya ulama. Makanya syaratnya kecuali duduk di majelis ilmu, yang kedua istima', mendengarkan. Jangan ilmu disampaikan tinggal ngomong sendiri. Ada kan di sana-sana, di sini mudah-mudahan nggak ada. Andai ada segera taubat kamu, Allahumma. Orang yang suka duduk dengan ulama, maka Allah akan tambahkan ilmu padanya. Jadi tanda orang mukmin yang kedua, ini nggak suka kumpul dengan perempuan. Sebab itu tadi, kalau suka kumpul dengan perempuan, efek buruknya, apa efek buruknya? Dia semakin bodoh. Banyak cerita orang yang hebat di kantor, jumpa istrinya, ini seperti apa? Seperti kucing yang disiram air, ngenderer gitu. Padahal di kantor komandan, anak buahnya digetak-getak. Terkadang kekuatan perempuan itu luar biasa. Yang ketiga, tanda orang yang beriman, bugdul kalam fi aradin nas, nggak suka membicarakan harga dirinya orang lain, nggak suka membicarakan aib dan kekurangannya orang lain, dia jaga lisannya. Kalau kita masih suka membicarakan aib dan kekurangan orang lain, terlebih orang yang kita hasuti, kita benci, pertanda iman kita dipertanyakan. Makanya orang itu boleh mengatakan
saya beriman, boleh. Tapi dia tidak boleh mengatakan saya mukmin sejati, nggak boleh. Tidak boleh dia mengatakan saya orang yang imannya sempurna, nggak boleh. Juga tidak boleh mengatakan insya Allah saya beriman. Murtad itu. Kalau ada orang yang mengatakan kamu iman nggak? Insya Allah saya beriman, berarti dia nggak yakin kepada keimanannya. Sama dengan orang yang sudah duduk seperti saya, lalu ditanya kamu sedang ngapain Pak Ustadz? Insya Allah saya sedang duduk. Lu nggak yakin dengan duduknya? Oh duduk ya, saya duduk. Iman pun dari demikian tak boleh. Iman nggak kamu? Insya Allah saya beriman. Murtad itu. Kalau kita ngaji kitab Sulamut Taufik, di antara ucapan-ucapan yang bisa memurtadkan kita dari Islam adalah kita ragu dengan keimanan kita. Kita harus mantap. Kamu beriman nggak? Beriman. Tapi kita nggak boleh saya mukmin sejati, nggak boleh. Sebab orang boleh mengklaim dirinya mukmin yang sejati, itu ada beberapa hal yang harus dimilikinya. Di antaranya ini, nggak suka kumpul dengan perempuan, nggak suka harta, nggak suka ngomongin harga diri orang lain, kekurangannya orang lain. Ditambah dalam surah Al-Anfal 5 perkara. Yasalunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Itu di sana Allah jelaskan tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Satu pun tak ada yang nyambung. Tanda iman sempurna itu satu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengar nama Allah disebut, bergetar hatinya, muncul rasa takut yang luar biasa akan murka dan siksanya. Terlebih ketika dia sudah mau bermaksiat, ada yang mengingatkan fulan itu larangan, nggak jadi maksiat, bergetar. Itulah larangannya Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, ketika dibacakan padanya tanda-tanda kekuasaannya Allah, ayat-ayatnya Allah, bisa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, bisa ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta, melihat gunung yang begitu besar, melihat lautan yang begitu luas, melihat makhluk yang begitu sempurna, zadathum imana, semakin bertambah kuat imannya, semakin bertambah keyakinannya bahwa sungguh Allah Maha Kuasa. Kita sudah seperti itu belum? Kita ketika Allah disebut namanya, apakah otomatis ada rasa takut, wajilat qulubuhum, hati kita bergetar? Tidak, santai saja. Jangan mabuk, Allah larang. Masih tetap saja mabuk. Jangan gunjing, Allah larang. Bahkan terkadang kita terganggu kalau mendengar nama Allah disebut, ayat-ayatnya Allah disebut, tersinggung. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tanda mukmin sejati adalah mereka yang yufawwidu umurahum 'ala Allah, semua urusannya dipasrahkan kepada Allah. Pasrah, urusan dunianya dipasrahkan pada Allah. Tawakal. Tapi tawakal itu
itu harus setelah ikhtiar. Jangan nggak mau ikhtiar langsung tawakal. Anaknya 5, masih sekolah semua, butuh biaya. Istrinya 1 atau bahkan mungkin lebih. Dia di masjid saja, iktikaf, zikir, sholat, puasa sunnah, tawakal. Ditanya, kenapa enggak kerja? Jawabannya enteng saja, saya pasrah pada Allah. Terus anak-anakmu gimana? Anak-anakku dan istriku saya titipkan pada Allah. Kok Allah menjadi tempat penitipan anak? Jadi beda tipis. Itu apa tawakal, apa putus asa? Bisa jadi putus asa yang Allah sangat murka kalau ada hambanya tidak mau ikhtiar agar mendapatkan rahmatnya Allah. Dia putus asa pada rahmatnya Allah. Kan ada ya di masjid, bagus di masjid, tapi kamu punya anak yang butuh biaya hidup, biaya pendidikan. Aku titipkan pada Allah. Allah jadi tempat penitipan. Ini orang nggak punya adab. Jadi tawakal itu setelah ikhtiar maksimal, baru pasrahkan semuanya. Kita hanya berikhtiar. Kita bukan Allah yang bisa menentukan. Orang yang selalu menggunakan imajinasi akalnya bahwa nanti kalau begini akan untungnya segini, dia lupa ada Allah yang menentukan itu semua. Ini dikhawatirkan dia akan selalu suudzon pada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda momen sejati dipasrahkan setelah tawakal. Alladzina yuqimuna shalah, selalu jaga salatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda mukmin sejati dia mau menginfakkan sebagian rizkinya, enggak semua, sebagian mimma dia infakkan di jalan Allah. Ngaku mukmin sejati kok medit, bakhil, jangan percaya itu. Meskipun dia ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli jamaah, ahli puasa sunnah, jangan percaya saya mukmin sejati, jangan percaya. Sebab mukmin sejati itu bukan hanya ahli ibadah, tapi orang yang mau berbagi dengan yang lain, orang yang sadar bahwa dalam rizkinya ada hak orang lain yang harus dia berikan. Jadi nggak boleh kita mengatakan saya mukmin sejati, nggak boleh. Juga kita mengatakan insya Allah saya beriman, nggak boleh. Yang boleh saya orang yang beriman, harus mantap, harus yakin saya beriman kepada Allah. Syukur kita bisa menyempurnakan keimanan kita dengan perkara-perkara yang telah dijelaskan tadi. Tidak cinta dunia, tidak suka kumpul dengan perempuan, dan tidak suka ngomongin kekurangannya orang lain, membicarakan a'radun nas, harga dirinya manusia lain, ditambah tadi yang dalam surah Al-Anfal. Amin Allahumma amin. Ya Ali, lil aqil salasu alamat. Wahai Ali, tanda orang yang akalnya sempurna itu 3. Ketiga itu, yang pertama al-isti'anatu bid-dunya 'alal akhirah. Dia menggunakan dunia ini sarana untuk menolong akhiratnya. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan akhirat lewat dunia. Lewat hartanya dia rajin ngaji, lewat hartanya dia rajin sedekah, lewat hartanya dia beribadah dengan maksimal kepada Allah, lewat sehat fisiknya dia rajin ibadah. Gak perlu nunggu nanti kalau sudah tua, karena belum tentu kita sampai tua. Ya, jangan sampai kita ini tergolong orang yang ahli kubur, orang-orang yang sudah mati, ya ta'ajjabuna minna, mereka heran pada kita.
bisa ibadah, kita nggak mau ibadah. Sementara mereka ingin bisa ibadah, Allah nggak ngizinin. Heran kami semua kepada manusia yang masih hidup. Mereka ada peluang besar beribadah kepada Allah, tidak mereka lakukan. Nunggu apa mereka? Apa mereka nunggu nanti ketika sudah menjadi seperti kita? Kita ini minta izin pada Allah untuk hidup sebentar, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah nggak ngizinin. Minta izin kepada Allah hidup sebentar bersedekah, nggak diizinin. Salat sekedar 2 rakaat gak diizinin. Mereka yang bisa sedekah sampai hartanya habis, mereka yang bisa mengucapkan la ilaha illallah sampai doer bibirnya, mereka bisa mengerjakan salat ratusan ribuan rakaat. Mengapa enggak mereka lakukan? Nunggu apa? Andai ucapan orang yang sudah mati itu diperdengarkan kepada kita, sungguh semua manusia akan soleh. Karena kalau sudah mati nggak bisa ibadah, betul? Nggak bisa. Mau sholat dalam kubur, tak ada cerita orang sholat dalam kubur, kecuali orang-orang khas, itu sudah di luar pakem. Mau sedekah, nggak ada. Makanya orang-orang kaya yang dulu di dunianya jarang sedekah, itu mereka nangis kepada Allah. Orang-orang yang diberi keluangan waktu, kesempatan bisa ngaji tapi nggak mau ngaji kepada Allah, mereka nggak mau ngaji, mereka juga nangis, nyesal, minta dihidupkan kembali. Meskipun sebentar, mereka akan sedekah, mereka akan ngaji. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, mohon sebentar saja hidupkan aku ke dunia, sebentar saja, duhai Tuhan, seminggu saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan menjadi orang yang ahli sedekah, aku akan menjadi orang yang lebih soleh, lebih baik. Nyesel aku ya Rabb, dulu di dunia aku kurang sedekah, dulu di dunia aku bisa ngaji, aku nggak pernah mau datang ke majelis pengajian. Allah tegas jawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah mati nggak bisa lagi dihidupkan. Jangankan mati, kalau ajal sudah sampai, Allah sekali-sekali tidak akan menundurkannya. Lain pakainya pakai lan. Kalau la hanya tidak, tapi kalau lan itu huruf nasab. An, lan, idan, kai, lam juhud, hatta, jawab fa, jawab au. Belajar nahwu. Sini kan ada pelajaran nahwu ya? Sudah sampai i'rab nasab. Ada, tapi tidak paham atau tidak, yang penting semangat ya. Jadi lan itu bukan hanya tidak, tapi sekali-kali Allah tidak akan memundurkan ajal seseorang idza jaa ajalun, ketika sudah sampai ajal. Ciri orang yang akalnya cerdas itu satu, kata Nabi, dia menggunakan dunia sebagai fasilitas untuk menolong akhiratnya. Wahtimalul jafa, dia sabar ketika ada orang yang berbuat zalim padanya, sabar, nggak dibalas. Berat ini Pak. Buat status gampang, senyumin saja, yang penting dia puas dan bangga. Status, tapi hati dongkol juga. Salah apa? Tanda orang yang punya akal cerdas, ketika ada orang yang mendoliminya, memfitnahnya, bahkan mencaci makinya, ihtimal, dia sabar, biarkan saja, nanti kan akan mati-mati sendiri. Lesan. Yang ketiga, sabru ala syada'id, ketika Allah kasih ujian, cobaan, dia juga sabar. Mudah-mudahan tanda-tanda ini Allah anugerahkan pada kita, sehingga kita tergolong orang yang imannya bukan iman sekedar iman biasa, tapi iman yang istimewa, dan Allah golongkan kita orang-orang
orang yang cerdas akal pikirannya. Amin Allahumma. Demikian Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Cukup? Baik, stop. Udah masuk ya? Masuk. Baik ya? Enggak buka tanya jawab ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Jam 6.14. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, ij'al jami'a man hadara fi hadha al-majlis bil istiqamah wa dhurriyyatahu min ahli al-ilmi wal khairi wal Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum 'ala asy-syarri wal ghairi wa dhiyya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulugil maram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang dalam ini mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.